Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya Muhammad Arif Nasri dan rekan-rekan saya di sini kami mendapatkan tugas dari dosen. Ini tugas kami membuat video kreatif dengan mata kuliah psikologi umum. Di sini judul kami yakni berpikir dan intelijensi. Nah, pada hari ini dalam pembahasan ini kami ada beberapa orang. Pertama, anggota kelompok saya itu ialah sama Aryadi, yang kedua Abdul Amin, dan yang ketiga Wafik Azizah, dan saya sendiri adalah moderator Muhammad Arif Nasri. Pada hari ini pembahasannya ialah kami akan membahas judul yakni berpikir dan intelijensi. Masuk kepada pembahasan, apa itu berpikir? Sering kita dengar kata berpikir. Berpikir ialah proses dinamis di mana individu bertindak aktif dengan menghadap hal-hal yang bersifat abstrak. Pada proses berpikir membuat hubungan dengan antara objek yang menjadi pokok permasalahan dengan bagian-bagian pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dari pengetahuan ini adalah segala sesuatu yang sudah diperoleh dalam mewujudkan pengertian. Nah, di sini ada yang pertama ialah pembentukan. Pembentukan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menganalisis, dan yang kedua ialah mengabstraksikan, yang ketiga ialah membandingkan. Nah, pada hari ini juga kita akan bahas masalah yang 3 tadi. Pengertian logis dibentuk melalui 4 tingkatan. Yang pertama ialah menganalisis. Ciri-ciri sejumlah proyek yang sejenis dan memperhatikan unsurnya satu persatu. Nah, yang kedua yaitu membandingkan ciri-ciri tersebut untuk ditemukan ciri yang sama dan selalu ada serta yang hakiki. Yang ketiga yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki. Pembentukan pengertian. Nah, dan selanjutnya ada yang kedua yaitu pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat yakni meletakkan hubungan antara 2 buah pengertian atau lebih. Pendapat yang dinyatakan dalam bahasa tersebut kalimat yang terdiri dari pokok kalimat atau subjek. Ada 3 macam pendapat. Pendapat yang pertama pada pendapat afirmatif atau positif. Pendapat yang meyakinkan, yang secara tegas menyatakan keadaan suatu. Misalnya, si Ani itu rajin dan si Wawan itu pandai. Pendapat afirmatif. Pendapat yang kedua adalah pendapat negatif. Pendapat yang secara tegas menerangkan tentang tidak adanya suatu sifat pada suatu hal. Misalnya, si Wawan tidak bodoh dan si Ani tidak malas. Pendapat yang ketiga ialah pendapat
modalitas. Kebarangkalian, pendapat menerangkan kebarangkalian atau kemungkinan suatu sifat pada suatu hal. Misalnya hari ini mungkin hujan. Yang ketiga ialah menentukan selanjutnya, penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Keputusan itu ada 3 bagian keputusan. Keputusan yang pertama induktif, yang kedua deduktif, dan yang ketiga analogi. Keputusan induktif yaitu keputusan yang diambil dari pendapat-pendapat khusus, dan keputusan deduktif yaitu keputusan yang tarik dari hal umum ke khusus. Yang ketiga keputusan analogi. Keputusan analogi ini keputusan yang diperoleh melalui jalan perbandingan, melalui perjalanan perbandingan atau penyesuaian dengan pendapat-pendapatan khusus lainnya. Tipe berpikir. A. Berpikir reflektif. Berpikir reflektif itu adalah kemampuan individu di dalam menyeleksi pengetahuan yang bermanfaat, yang relevan, yang bertujuan pemecahan masalah, serta memanfaatkannya secara efektif di dalam memecahkan masalah. Berpikir menurut Skinner tergantung 2 hal. Yang pertama, kompleksitas problemnya. Yang kedua, individu. Berdasarkan 2 hal itu pula, taraf berpikir dibedakan menjadi 2. Yang pertama, taraf tindakan ada 2 macam, yaitu 1. Instinktif, digunakan untuk memecahkan masalah yang sederhana dan bersifat survival, dan yang bersifat universal. Cara pemecahan masalahnya dari generasi ke generasi atau ontologis, tidak terlimitasi. Yang kedua, trial and error, secara coba-coba. Yang ketiga, insik, tahu hubungan antara fasilitas dengan pemecahan masalah. Taraf manusia itu ada 2, yaitu secara insik, dan hasil pemecahan masalah dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan estimasi pada masalah-masalah lainnya. Langkah-langkah berpikir reflektif itu ada 6. Yang pertama, individu merasakan adanya suatu problem. Yang kedua, individu mengerti problemnya dan dapat menugaskan permasalahannya. Yang ketiga, mengajukan kemungkinan pemecahan atau hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan informasi untuk dianalisis. Yang kelima, mengambil kesimpulan atau hipotesis diterima atau tidaknya. Dan yang terakhir, mengadakan generalisasi. Dalam berpikir kreatif, orang-orang berusaha mencetuskan ide-ide atau kreasi atau berusaha menimbulkan inspirasi. Berpikir kreatif meliputi 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan atau pengumpulan bahan. Yang kedua, tahap inkubasi. Dan yang ketiga dan terakhir, tahap eksekusi. Inteligensi dan kepribadian sebenarnya tidak dapat dipisahkan, dan inteligensi merupakan salah satu aspek dari kepribadian. Inteligensi mempunyai sumbangan penting dan berperanan sangat menonjol dalam setiap tingkah laku individu, misalnya dalam kasus pekerjaan dan sebagainya. Pengertian inteligensi Vernon. Inteligensi adalah kapasitas bahwa yang diterima anak dari orang tua melalui gen yang nantinya menentukan perkembangan mentalnya berhubungan dengan fenotip. Inteligensi A. Inteligensi B adalah inteligensi mengacu pada pandai, cepat dalam bertindak, bagus dalam penalaran dan pemahaman, efisien dalam aktivitas mental berhubungan dengan fenotip.
tersebut integrasi B. Integrasi C adalah integrasi umur mental atau EQ atau skor dan disebut tes intelijensi. Intelijensi sebagai faktor umum diklasifikasikan sebagai yang pertama intelijensi fluid. Intelijensi adalah pengatur faktor biologis pada perkembangan intelek. Yang kedua, kristalis. Intelijensi adalah hasil interaksi kemampuan bahwa dengan kebudayaan, pendidikan, dan pengalaman. Peransa intelijensi adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan secara efektif. Wechsler intelijensi adalah kemampuan perubahan untuk bertindak secara rasional dalam menghadapi lingkungan secara efektif. Woodward intelijensi berkaitan dengan tes dan cara-cara individual dalam menghadapi situasi tersebut gagal atau bertahan. Intelijensi merupakan kualitas bukan kuantitas. Oke, kita lanjutkan pembagian klasifikasi IQ. Yang pertama itu genius. Genius IQ-nya hanya 140. Kemudian yang kedua itu very superior. IQ-nya hanya 130 sampai 139. Yang ketiga itu superior. IQ-nya hanya 120 sampai 129. Yang keempat itu above average. IQ-nya hanya 110 sampai 119. Yang kelima itu average. IQ-nya hanya 99 sampai 109. Yang keenam itu dull borderline. IQ-nya hanya 80 sampai 90. Yang keenam yaitu feeble minded moron. IQ-nya hanya 70 sampai 79. Yang kedelapan itu feeble minded imbecile. IQ-nya hanya 50 sampai 69. Dan yang terakhir yaitu idiot. Idiot IQ-nya hanya 49 ke bawah. Kemudian itu pembagian debil moron. Debil moron angka IQ-nya hanya sekitar 25 sampai 69. Biasanya dapat menulis dan membaca sehingga dapat bekerja dengan sederhana. Pengendalian emosi masih kurang, mudah terlibat pada tingkah laku yang kurang baik, tingkah laku yang lebih dewasa seperti anak yang berusia 7 sampai 10 tahun. Oke. Kemudian untuk Bickel. Bickel tingkat IQ-nya itu 25 sampai 49. Bickel biasanya dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang lain, misalnya berpakaian, makan dan minum. Kemudian dapat dilatih melakukan pekerjaan yang sederhana dan bersifat rutin, misalnya mengambil telur dalam kandang. Kemudian masih membutuhkan perawatan. Yang terakhir itu Bickel dewasa, perilakunya seperti anak yang berusia 5 sampai 7 tahun. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa-apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator dari kelompok 2